Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'al hubba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa athaba 'alal a'malis salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad dzil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi at-tahirat wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahul azim. Hadratul Qurama yang saya hormati dan saya muliakan, alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita semua, Wandi Haji Sa'adi yang saya hormati dan saya muliakan, guru kita semua Kiai Haji Kamaluddin Ali SAG. Sebenarnya beliau lebih layak di sini daripada saya. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Nurul Mujahidin yang menjadi wasilah saya bisa di sini. Sebenarnya saya pernah dihubungi untuk mengisi di sini, tapi belum bisa. Pak Oji punya dulu segitu sih, langsung minta ketemuan dengan saya. Saya penasaran, kok gak biasanya ini. Udah gitu hubunginya di masa tenang, jangan-jangan hubungannya sama Pilpres. Setelah ketemu, beliau sampaikan, oh ternyata diminta untuk mengisi. Alhamdulillah, atas izin Allah bisa datang di tempat yang mulia. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin beserta jajarannya, para hujjaj, asatir, para jamaah Masjid Al-Mujahidin yang mohon maaf tanpa menyebut nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya
kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita semua pada saat ini berada di bulan Sya'ban, bulan yang kata Syekh Abu Bakar Al-Warraq, Syahrul Sya'bana Syahrul Sa'yil Syahrul Sa'yil Zar'i. Bulan Sya'ban itu bulan menyiram tanaman. Jadi beliau mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Sa'yil Zar'i. Bulan Sya'ban itu bulan menyiram tanaman. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasadiz Zar'i. Bulan Ramadan itu bulan kita memanen tanaman yang kita tanam. Jadi bukan Ramadan kita baru memulai, tapi kita mulai dari bulan Rajab. Rajab kita tanam, Sya'ban kita siram, Ramadan kita panen. Jadi salah kalau kemudian orang baru memulai di bulan Ramadan. Jadi berbahagialah kita semua yang sudah memulai pemanasan kita dari bulan Rajab, kemudian kita tingkatkan lagi di bulan Sya'ban ini, dan pada akhirnya kita panen nanti di bulan suci Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita nanti semua di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saat ketemu saya sudah pesan bahwa kalau ceramah saya nggak cocok kayaknya. Sama nggak cocok. Ya, saya mau izin saya baca kitab saja. Nah, ini saya bawa kitabnya, Muqasyafatul Qulub, tersingkapnya hati. Ini karangan Imam Al-Ghazali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan kehidupan yang diberikan oleh Allah adalah anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, anugerah ini, nikmat ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang besar ini kemudian kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak ada makna, sia-sia. Dengan apa kita isi nikmat waktu yang diberikan Allah kepada kita ini? Tentu sebagaimana yang Allah jelaskan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada, beribadah kepada Allah. Jadi kita isi waktu, anugerah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu kita isi dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah. Kita jaga ketaatan kita kepada Allah, kita jaga salat kita jaga bacaan Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lain, agar waktu yang Allah berikan kepada kita itu bermakna. Tidak hanya bermakna di hadapan manusia, lebih-lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita jaga ini. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Izinkan di kajian pagi hari ini saya menyampaikan tentang al-ghaflah. Al-ghaflah itu maknanya lalai atau bisa maknanya lengah. Saya akan menyampaikan dua kisah yang ada di kitab ini. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi zahrir riyadhi kana Ya'qub alaihi salam mu'afiyan li malakil maut fazarahu faqala lahu Ya'qub ya malakal maut azairan jitta am qabidan ruhi faqala bal zairan qala fa inni as'aluka hajatan qala wa ma hiya qala an tu'allimani idza dana ajali wa aradta an taqbida ruhi faqala na'am arsilu ilaika rasulaini aw thalatha falamma qada ajaluhu ata ilaihi malakul maut faqala azairan ji'ta am liqabdi ruhi faqala liqabdi ruhika faqala aw lasta kunta akhbartani annaka tarsilu ilayya rasulaini aw thalatha qala qad fa'altu wa arsaltu bayadha sha'rika ba'da sawadihi wa dhu'fa badanika ba'da quwwatihi wal hina'a jasadika ba'da istiqamatihi wa hadhihi rusuli ya Ya'qub ila bani Adam qabla. Jadi kisah ini ada di kitab Zahrir Riyadh. Suatu ketika kana Ya'qub mu'afiyan li malakil maut. Nabi Ya'qub alaihi salam, mu'afiyan itu artinya diambil dari kata akhur. Akhur itu artinya saudara. Jadi Nabi Ya'qub itu sangat dekat dengan malaikat maut, malaikat Israel. Saking dekatnya dianggap seperti bersaudara. Mau bersaudara sama malaikat maut. Fazarahu faqala lahu Ya'qub. Suatu ketika malaikat maut ini berkunjung kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Lalu Nabi Ya'qub berkata, ya malakal mauti azairan ji'tan am qabidan ruhi. Kalau Nabi bersahabat sama malaikat aja, didatangin malaikat, dia nanya, malaikat maut, kamu datang ini hanya untuk berkunjung, apa mau mencabut nyawa? Kalau kita kan nggak bisa ngobrol, kalau dicabut sama Israel udah diawasi, tiba-tiba cabut. Faqala bal zairan, kata malaikat maut, aku datang hanya untuk berkunjung, tenang aja. Qala fa inni as'aluka hajatan, kalau kamu hanya berkunjung, kalau gitu saya ada keinginan sama kamu, ada permintaan. Lalu kata malaikat maut, wa ma hiya, apa permintaan? Qala an tu'allimani idza dana ajali wa aradta an tahbida ruhi. Kalau ajalku sudah dekat, kata Nabi Ya'qub, dan kamu ingin mencabut nyawaku, maka nanti tolong kasih tahu aku. Gitu. Enak banget ya. Nanti kalau ajalku sudah dekat, kamu mau cabut nyawaku, kasih tahu aku. Kata Nabi Ya'qub. Apa jawaban malaikat? Faqala na'am, oke. Deal. Arsilu ilaika rasul
nanti kalau ajalmu sudah dekat, aku mau cabut nyawamu, nanti aku utus 2 utusan atau 3 utusan. Deal ya, deal. Oke. Falamma qada ajaluhu ata ilaihi malakul mauti. Ketika ajal Nabi Yakub sudah dekat, malaikat maut datang. Saat malaikat maut datang, Nabi Yakub tanya lagi, Azairan jita amlikop di ruhi. Malaikat maut, kamu datang hanya berkunjung atau mau mencabut nyawa? Faqala likop di ruhi. Apa kata malaikat maut? Aku datang mau mencabut nyawa. Faqala aulas takunna akhbartani annaka tarsulu ilayya rasulaini al-salata. Intarhu. Kata Nabi Yakub, intarhu. Kan kamu bilang waktu itu, kalau nanti ajalku dekat, kamu mau mencabut nyawamu, kan kamu mau mutus 2 atau 3 utusan padaku, mau ngasih tahu aku. Apa kata malaikat maut? Qala qad fa'al. Loh, udah aku lakukan itu. 2 atau 3 utusan itu sudah aku kirim sama kamu. Warsat udah aku kirim. Mana? Kata Nabi Yakub, mana? Kata malaikat maut, bayadu sya'rika ba'da sawadihi. Pertama yang aku kirim, rambutmu putih, yang dulunya rambutmu itu hitam. Itu yang pertama. Wa du'fa badanika ba'da quwwatihi. Yang kedua, sekarang badanmu mulai lemah, yang dulunya badanmu itu kuat. Wa hina ajsamika ba'da istiqamatihi. Yang ketiga, badanmu mulai bongkok, dulu badanmu itu tegak. Wa hadhihi rusuli ya Ya'qub ila bani Adam qabla al-maut. Ya'qub, ini utusan-utusan yang aku kirim kepada Bani Adam sebelum kematian mereka. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bisa jadi sudah dikirim sama kita semua. Ya, dicek saja rambutnya ada putihnya apa? Gak ada. Enggak ada kamu, enggak ada. Gak ada ustaz dari semir. Oh, salah itu. Gak ada ustaz sudah dihabisin rambutnya. Oh iya, benar benar. Satu. Yang kedua, dulu kuat banget, sekarang badannya udah lemah banget. Ya Allah, ustaz mau naik ke Masjid Al-Mujahidin dia udah repot. Pegangan di samping kanan kiri. 2. Yang ketiga, jalannya masih gagah apa udah mulai semboyongan? Kalau 3 utusan malaikat maut ini sudah ada dalam diri kita, apa yang mau kita cari? Jangan sampai lupa, jangan lengah, jangan lalai. Apalagi kita semua saat ini alhamdulillah Allah izinkan kita semua berada di bulan Sya'ban. Kita berada di tempat yang mulia ini. Kita jaga istiqomah kita. Kita jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga salat kita. Kita jaga zikir kita. Kita jaga ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Deal ya Bang? Clear ya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya lanjutkan kisah yang kedua. Masih di kitab ini. Kalau tadi yang saya baca itu ada di halaman 18, saya baca kisah yang satunya di halaman 19. Nanti kalau butuh terjemahannya insya Allah saya kirim.
lewat Pak Haji Fajar nanti saya kirim ke rumah. Tapi bukan terjemahan satu kitab ya Pak. Gak bisa langsung dikirim, terjemahnya agak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya masih ada? Masih ada bel atau Oh masih banyak. ada bel? 15 menit. 16 menit. Lanjutkan. Ini duduk di sini agak grogi saya. Banyak yang lebih pintar dari saya. Saya lanjutkan. Anna rajulan dakhala fi sholati falamma intaha ila qawlihi iyyaka na'budu khatara bi balihi annahu 'abidun lillahi fil haqiqah. Ada seorang laki-laki, ia masuk ke dalam masjid, kemudian dia melaksanakan sholat. Ketika dia sampai kepada bacaan iyyaka na'budu, khatara bi balihi annahu 'abidun lillah. Ketika sampai dia baca iyyaka na'budu di surah Al-Fatihah, dia sampai baca iyyaka na'budu, di hatinya itu terlintas annahu 'abidun lillah, bahwa dia itu adalah hamba Allah yang sejati. Jadi saat sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat ia baca iyyaka na'budu, terlintas di hatinya, aku ini hamba. Fanudiya bisri, dan kemudian ada suara yang memanggil dia. Kadzabta, innama ta'budul khalqa fataba wa'tazala an-nasa thumma syara'a fi sholati. Kadzabta, bohong kamu itu, ngaku-ngaku hamba Allah. Innama ta'budul khalqa, kamu itu nyembah makhluk, bukan nyembah Allah. Nurutnya sama atasan, nurutnya sama bosnya. Dipanggil bosnya, Tom sini Tom, langsung nyamperin. Padahal bosnya ada di lantai 7 atau setelah, langsung nyamperin. Giliran Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih dia TikTok, lihat hasil pikor, masih penasaran. Kok jawaban saya salah ya? Padahal udah azan itu. Innama ta'budul khalqa, bohong kalau kamu mengatakan bahwa kamu itu hamba Allah. Nyatanya apa? Pengabdian kamu kepada makhluk. Ketika kamu dipanggil oleh orang, oleh makhluk, oleh bosmu, oleh atasanmu, kamu langsung datang. Tapi ketika Allah memanggilmu, entar dulu, ada urusan yang lain. Padahal urusan yang lain itu tidak lebih penting, bahkan tidak penting sama sekali mungkin. Tapi panggilan Allah ini sesuatu yang harus kita tunaikan. Karena bagaimanapun kita adalah makhluk yang hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa khalaqul jinna wal insa tugas kita semata-mata hanya untuk menyembah, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fataba, lalu laki-laki ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma syara'a fi sholati,
kemudian dia melaksanakan sholat kembali. Falamman taha ila qawlihi iyyaka na'budu, ia sholat lagi. Saat ia sholat sampai kepada bacaan iyyaka na'budu, terlintas di hatinya annahu 'abdun lillahi fil haqiqah. Oh, udah, saya ini sekarang hamba Allah yang sebenarnya. Kemudian ada suara lagi yang panggil dia, "Kadzabta, kamu bohong. Innama ta'budu ma laka." Kamu itu gak menyembah Allah, tapi kamu menyembah hartamu. Kamu mengabdi kepada hartamu. Syekh Al-Balkhi di dalam kitab ini mengatakan an-nasu yaquluna thalatha. Manusia itu mengatakan 3 hal, tapi 3 hal yang dia nyatakan itu dia tentang ketiga-tiganya. Pertama, yaquluna nahnu 'abidullah. Manusia itu yang pertama dia mengatakan bahwa mereka itu hamba Allah. Tapi faktanya wahum ya'maluna 'amalal akhir. Mereka ngaku hamba Allah, tapi yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan orang yang tidak ada aturan, sebebas-bebasnya, maunya dia sendiri. Allah sudah punya aturan bahwa kewajiban kamu sholat 5 waktu, tapi dia tidak taat dengan perintah Allah. Dia ingin bebas, ngaku hamba Allah, tapi tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Nahnu 'abidullah wa hum ya'maluna 'amalan akhir. Itu yang pertama. Jadi apa yang diucapkan itu bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, manusia itu mengatakan begini, innallaha kafirun bi'arzaqina wa la tatma'innu qulubuhum illa bidunya. Wa jama'a utamaha. Manusia itu mengatakan bahwa Allah itu sudah menanggung urusan kita semua. Allah sudah menanggung rezeki kita. Tapi faktanya hati manusia itu tidak pernah tenang dengan urusan dunia. Khawatir besok bisa makan apa enggak. Sehingga apa? Hari-harinya dia kumpulkan untuk mengumpulkan harta, hingga dia lalai dengan ibadahnya. Ini bertentangan dengan apa yang ia ucapkan. Ia mengatakan bahwa rezekinya sudah dijamin oleh Allah, tapi kok khawatir, sehingga waktu-waktunya itu dihabiskan untuk mengumpulkan harta, yang bahasa Allah dalam Al-Quran, dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi harta itu hanya kesenangan dunia yang sifatnya sementara, tidak dibawa mati. Kan Rasulullah sudah berpesan kepada kita, nanti jenazah itu ketika dia meninggal, 3 hal yang diikuti oleh dia, 2 pulang, 1 menemaninya. Fayadji utnani wa yabqa wahid, fayadji umaluhu wa ahluhu. Yang pulang itu hartanya dan keluarganya, wa yabqa wahid wa yabqa amaluhu. Yang tetap menemani dia di kuburnya adalah amalnya. Harta yang dia cari, dia meninggalkan dia. Dan dia mengatakan sebenarnya rezeki dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya tenang hatinya. Ia jaga ketaatan dia, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang dikatakan oleh manusia, wa yaquluna la budda lana min mauti. Manusia itu mengatakan kita itu pasti mati.
Wahum ya'maluna a'mal man la ya'mal. Tapi perbuatannya seolah-olah seperti perbuatan orang yang tidak pernah akan mati. Salat ditinggalkan, perintah Allah dia lakukan, larangan-larangan Allah dia lakukan. Ini perbuatan-perbuatan orang yang seakan-akan dia tidak akan pernah mati, padahal ia mengatakan ia pasti akan mati. Jadi ketika si laki-laki ini sampai kepada ia karena itu ada suara kadzabta, kamu itu nyembah harta. Apa kemudian yang ia lakukan? Fatasaddaqa bimalihi, harta yang ia punya kemudian dia sedekahkan. Lalu ia laksanakan sholat kembali. Kemudian ketika ia melaksanakan sholat, falamman taha ila qaulihi iyyaka na'budu, sampai kepada bacaan iyyaka na'budu, nudiya, dipanggil lagi, kadzabta, bohong, innama ta'budu thiyabaka, kamu itu gak nyembah Allah, tapi kamu nyembah pakaianmu, kamu nyembah jabatanmu yang melekat itu, ya pakaian, ya jabatan, ya kedudukan, posisi dan lain sebagainya. Itu yang kamu agung-agungkan, itu yang kamu sembah, itu yang kamu khawatirkan meninggalkan kamu, tapi kamu tidak khawatir meninggalkan Tuhan. Fatasaddaqa biha illa ma la budda lahu min. Lalu apa yang ia miliki ia sedekahkan, kecuali yang ia pakai. Lalu ia sholat kembali. Falamman taha ila qaulihi iyyaka na'budu, ia sholat yang keempat. Ketika sampai kepada iyyaka na'budu, nudiyal an sadaqta innama ta'budu rabbaka. Sadaqta, saat ini kamu benar, kamu adalah hamba Allah yang sebenarnya. Innama ta'budu rabbaka, saat ini sekarang kamu benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua kisah ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa pertama, kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Kita jaga ibadah kita sholat dengan sebenar-benarnya sholat, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kisah ini insya Allah memberikan pelajaran kepada kita semua. Dan di akhir kajian ini saya mau menyampaikan pesan Imam Al-Ghazali tentang al-ghaflah. Yang pertama, al-ghaflatu tazidul hasrata. Ghaflah itu, lalai itu hanya akan menambah kerugian. Al-ghaflatu tazidul ni'mah. Yang kedua, lalai itu akan menghilangkan kenikmatan. Yang ketiga, al-ghaflatu tahjibu 'anil khidmah. Lalai itu akan menghalangi ketaatan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ghaflatu tazidul hasadah. Yang keempat, lalai itu akan menambah kedengkian. Dan yang terakhir, wal ghaflatu tazidul mulamata wan nadamata. Lalai itu akan menambah celah dan penyesalan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang istiqomah menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu